Polisi tembak residivis pelaku penjamretan. Seniman Karo lestarikan musik tradisional. Indonesia tuan rumah kejuaraan atletik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang residivis ditangkap polisi usai menjamret kalung emas milik seorang emak-emak di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena nekat melawan petugas. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan pelaku tengah mengamati calon korbannya. Tak lama menunggu, korbannya melintas untuk menghadiri pesta pernikahan dan mengenakan perhiasan emas. Pelaku langsung membuntuti korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di kota Padang Sidimpuan. Pelaku yang pernah dihukum dalam kasus yang sama terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena nekat melawan saat diminta petugas menunjukkan barang bukti. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan 25 kg sabu asal Malaysia. Pelaku yang ditangkap di perairan Asahan menyamar sebagai nelayan untuk membawa narkoba. Visual yang Anda saksikan ini rekaman video yang direkam polisi sesaat setelah menangkap pelaku berinisial HP yang membawa 25 kg sabu asal Malaysia. Pelaku ditangkap di perairan Asahan saat berlayar dari Malaysia menuju Indonesia menggunakan sampan. Pelaku berpura-pura sebagai nelayan dan menyimpan 25 kg sabu di area tempat penyimpanan ikan. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang terdapat beberapa nama yang kini masuk dalam DPO polisi yang memiliki peran sebagai pengendali pelaku. Satu DPO berperan yang memerintahkan pelaku untuk menjemput narkoba di Malaysia. Sedangkan satu DPO lagi yang berperan mengerahkan pelaku untuk menyerahkan narkoba saat setelah tiba di daratan. Namun demikian, untuk pengendali dari luar masuk ke dalam, ini merupakan jaringan internasional yang sumber barangnya ada dari Malaysia sehingga dibawa sampai ke Indonesia. Pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi usai mencuri mobil yang di dalamnya ada anak balita. Beruntung anak balita tersebut berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Inilah visual amatir saat pelaku pencurian sebuah mobil diamankan warga dan petugas kepolisian di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Petugas juga langsung menyelamatkan seorang balita perempuan yang berada di dalam mobil yang dicuri pelaku. Peristiwa berawal ketika korban Reza Anggraini memarkirkan mobilnya dalam keadaan mesin hidup dan tidak terkunci. Saat itulah pelaku melihat kesempatan dan langsung masuk ke dalam mobil. Pelaku sempat mendapat perlawanan dari kerabat korban yang berada di dalam mobil bersama anak balita korban. Namun kerabat korban terjatuh keluar mobil sebelum mobil berhasil dibawa kabur pelaku. Petugas kepolisian yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menemukan pelaku dan menyelamatkan anak balita korban. Kemudian pelaku yang berada di sekitar lokasi melihat ke arah kaca mobil tersebut, melihat ke dalam
kaca mobil tersebut dan langsung masuk karena pintu tidak terkunci, langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Kemudian terjadi percekcokan ataupun pertengkaran di dalam terhadap dengan si Jahara Putri Samni. Kemudian si Jahara Putri Samni berhasil didorong oleh pelaku hingga keluar dari pintu sebelah kiri mobil tersebut. Saat ini pelaku masih berada di tahanan Satreskrim Polres Serdang Bedagai dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang akan dikenakan pasal 365 ayat 1 subsidiar 362 dengan ancaman hukuman mencapai 9 tahun penjara. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seniman Karo lestarikan musik tradisional, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, di tengah gencarnya perkembangan arus modernisasi, seorang seniman di Kabupaten Karo justru membuka sanggar musik tradisional Karo. Sanggar ini sendiri fokus pada pelestarian dan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda. Musik tradisional Karo merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Karo di Sumatera Utara. Alat musik tradisional seperti serune, gong, penganak, anak gendang, indung gendang, kulcapi, surdam, dan keteng-keteng menghadirkan harmoni nada yang menghiasi berbagai acara adat di masyarakat Karo. Namun seiring berjalannya waktu, musik Karo semakin tergerus oleh modernisasi. Generasi muda lebih tertarik pada musik modern dan tidak lagi memainkan alat musik tradisional Karo. Inilah yang kemudian mendorong seorang seniman musik tradisional Karo membuka sanggar suara pusuh yang berfokus pada pelestarian dan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda. Di sanggar ini, anak-anak muda diajarkan cara memainkan alat musik tradisional, menyanyikan lagu-lagu Karo, hingga mempelajari tarian dan unsur-unsur budaya Karo lainnya. Saya bertahan untuk dalam musik tradisional sekarang ini saat ini karena adik-adik ini dia mengajak saya. Kalau tidak, saya sudah mulai mengeluh. Berapa musisi itu sudah mulai mengeluh semua. Jadi datang kemarin adik-adik ini, Bang, kami mulai latihan, ajari. Untuk apa lagi nanti seperti ini, Bang? Kami mau mengembangkan budaya lagi, mengembangkan untuk kami, Bang, kalangan kami anak muda. Kini Sanggar Suara Pusuh berharap dukungan dari pemerintah agar upaya pelestarian ini dapat berlangsung dan berkelanjutan, sehingga musik tradisional Karo lestari dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Seolah-olah
Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik, menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang yang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Indonesia tuan rumah kejuaraan atletik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah berada di Kota Medan, tak ada salahnya mencicipi minuman teh susu telur di Jalan Bromo, Kota Medan. Selain menjanjikan rasa yang segar, pengunjung juga dapat melihat proses pembuatannya yang cukup unik karena menggunakan mesin jahit. Berbagai cara dilakukan pedagang untuk mendapatkan cita rasa khas dagangannya.
Di warung teh susu telur TST milik Jamal ini, pengolahan minuman segar TST dilakukan dengan menggunakan mesin jahit sebagai alat adukan. Berbeda dengan warung lainnya dengan menu serupa, di sini Jamal sengaja menggunakan mesin jahit listrik sebagai alat pengaduk minuman. Selain rasa, cara pengolahannya juga unik dan berbeda dengan pedagang lainnya. Putaran cepat mesin itulah yang menciptakan buih lembut dan rasa khas yang sulit ditiru. Setiap pagi banyak warga yang berdatangan, ada yang datang untuk sarapan ringan, ada pula yang hanya ingin minum TST. Pengunjung biasanya bercengkrama dengan rekan sejawat. Adi, salah seorang pengunjung, mengatakan selalu senang mampir ke TST Jamal karena rasanya pekat dan enak. Kebetulan ini Jalan Bromo ini TST Jamal ini lebih terasa. Dan satu lagi menikmatinya di sini bisa kita mau sampai santai dari jam 9 ini sampai jam 10 pun nggak ada keberatan yang ingat. TST Jamal tak hanya menawarkan kehangatan suasana, tapi juga khasiat dari telur bebek yang digunakan sebagai bahan utama. Minuman ini dinilai mampu menambah stamina dan menjaga kesehatan tubuh. Warung ini memiliki 15 varian TST mulai dari TST hijau, TST tape hingga TST jamu. Harga pun bersahabat mulai 12 hingga Rp15.000 satu gelasnya. Oh, ini pakai mesin kayak membantu lah, kayak lebih cepat gitu kan daripada manual. Nah, dalam proses pengerjaannya ini bisa berapa cepat ya nih Kak? Kalau pakai mesin ya kurang lebih 3 menit sampai 5 menit gitulah. Nah, kita di sini Kak ada berapa varian Kak untuk TST? Ada 15 varian rasa. Apa aja variannya? Tape, TST jamu, TST banrek, cappuccino, Milo. Warung TST Jamal ini cukup dikenal dan sudah menjadi tempat sederhana bagi warga Medan yang ingin melepas penat. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, mengunjungi Kabupaten Karo tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi wisata kebun anggur di kaki Gunung Sinabung. Selain dapat menikmati pemandangan indah, pengunjung juga mendapatkan edukasi tanaman anggur. Berawal dari peristiwa COVID-19 beberapa tahun lalu, petani di lingkar kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai mengelola kebun edukasi anggur. Kebun edukasi yang diberi nama Jeep Farm ini merupakan kebun anggur terbesar di Sumatera dengan 10 varietas anggur, menggunakan sistem greenhouse agar hasil dan kualitas meningkat, serta mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan terhindar dari gangguan hama. Para petani juga berhasil mengembangkan varietas anggur di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Seiring perkembangannya, kini kebun edukasi ini menjadi lokasi wisata baru. Pengunjung mengaku senang dapat melihat langsung anggur segar tumbuh di dataran tinggi. Dari 3 Binangan. Ini kesini ngapain nih Kak? Nengok buah anggur. Gimana Kak melihat langsung ini Kak? Iya, cantik kali lah. Perlu dibudidayakan ini. Manis sekali, tadi kucuri satu. Manis sekali. Iya. Seneng gak Kak adanya edukasi tanaman di wilayah Karo nih Kak? Senang kali lah Bang. Iya kan, gini nanti kan udah bisa nanti petani-petani yang lain pun diajari kan. Jadi kan menambah income petani. Cocok juga lah Bang. Sementara pemilik kebun anggur Cipta Meliala menyampaikan dengan adanya kebun anggur ini dapat kembali memotivasi para petani untuk kembali semangat berkebun pasca bencana di lingkar Sinabung. COVID yang kemarin, tahun 2019, kita beralih dari usaha buah dan memulainya ke usaha pertanian. Oke, siap. Bang, ini menarik nih Bang, pertanian di sini kita mengembangbiakkan anggur yang saat ini kalau kita lihat sedikit tumbuh di dataran tinggi nih Bang, seperti apa nih? Suka dukanya atau seperti apa nih Bang? Sebetulnya anggur ini bagusnya di MDPL 600 sampai 900, tapi kita mencoba kita di MDPL 1300 supaya bisa untuk inovasi, untuk bergerak bidang pertanian, untuk sekaligus untuk memperbaiki ekonomi sekitaran wilayah-wilayah di dataran tinggi, khususnya di daerah Gunung Sinabung. Inovasi baru pertanian ini diharapkan dapat memotivasi petani lain untuk mengembangkan kreativitas mereka sekaligus membuka lokasi wisata baru.
Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan atletik U18 dan U20 Asia Tenggara tahun 2025. Kejuaraan ini akan berlangsung di Stadion Atletik Madia di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mulai tanggal 15 hingga 18 November mendatang. Kejuaraan Atletik Asia Tenggara merupakan pagelaran tahunan yang menjadi ajang kompetisi atlet muda yang akan diikuti sekitar 285 atlet dari 10 negara. Terdapat 63 nomor lomba kategori U18 dan U20, mulai dari nomor lari, lempar, dan nomor lompat. Kejuaraan ini masuk dalam kalender global atletik dunia dan menjadi ajang atlet untuk mengumpulkan poin demi meningkatkan peluang bertanding di tingkat yang lebih tinggi. Ketua Panitia Pelaksana Tigor Tanjung bilang ajang ini akan menjadi tahapan strategis dalam pembinaan atlet muda dan menambah pengalaman untuk berkompetisi. Jumlah atlet Indonesia yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan atletik diperkirakan 50 orang. Kalau ditanyakan di nomor-nomor apa saja peluang Indonesia, ya selama ini memang kita banyak untuk usia under 18 dan under 20 di nomor-nomor jarak pendek dan juga di nomor-nomor lompat. Kejuaraan yang diselenggarakan PB PASI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 15 hingga 18 November mendatang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.